Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu tulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita syukuri guru besar hari ini, Prof. Misnen. Selamat Prof. Dan juga seluruh keluarganya, Bapak, Ibu, istri, putra, dan putrinya. Tadi sudah cukup lama, tenang gitu ya, tiba-tiba kita semuanya terharu ya. Kalau saya sebut satu persatu di sini lagi, nanti tenang lagi, senyap lagi gitu ya. Saya kira kita lewati dulu yang ada di depan, sekali-kali bermanuver. Ya. Tetapi akan Pak Ketua Senat, Sekretaris Senat, seluruh anggota Senat yang berbahagia. Senyum-senyum semuanya. Kemarin sudah dikenalkan, saya kira kalau diulang lagi nanti bosan gitu ya. Kita hemat dulu sekali-kali ya. Tapi baiklah beberapa tamu yang perlu kita sapa. Pertama Pak Bambang Gurino SH. Oke, terima kasih. Pak Dr. Andes Muhammad Subhan MM. Oh gitu, oke. Prof. Ibnu Gizam, Pak Dekan. Wah, luar biasa. Jadi dekan di Jakarta. Tepuk tangan untuk Pak Gizam. Pak Gizam, selamat Pak Gizam ya. Ya, kapan mampir ke rumah lagi? Ya, bawa oleh-oleh ya. Syukuran jadi dekan ya. Siap, ya. Johan Arifin, PhD. Pak Johan Arifin, selamat datang Pak. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, Prof. Sukirno. Oke, terima kasih. Duduk di belakang disebut ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga perlu menyebut tim tenis. Ya, tim tenis. Mohon angkat tangan yang merasa tim tenis. Masa cuma satu, Pak Arfan aja. Pak Darius yang tangan kiri. Ya. Ini ya, ini tim tenis. Pertama sebagai sesepuh sekaligus selalu juara 2 adalah Prof. Mara. Ya. Juara satunya adalah Pak Darius. Juara 3 Pak Subandi. Pak Zaman juara 4, tidak apa-apa ya Pak ya, besok juara 1 gantian gitu. Pak Roni Suminto, Pak Muhron, Prof. Kumoro, Pak Didit, Pak Harfan, dan Pak Naim. Pak Naim saya nggak lihat malah. Oh ada, duduk di belakang Pak Naim, terima kasih. Pak Naim ini sangat telaten kalau mengajari tenis. Bapak Ibu sekalian, ini adalah guru besar pertama dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi. Selanjutnya ada Prof. Syafiq Mahmadah Hanafi, bajunya putih, duduk di belakang ya. Selamat Prof. Syafiq, nanti setelah puasa ya, jadi ada makan-makannya. Nah, sekarang enggak ada makan-makannya, makanya ngantuk semuanya ya. Ngapain enggak makan aja kok gitu kan, ngantuk aja. Ini adalah hasil dari sistem lama kita. Ya. Dengan sistem yang baru masih kita pelajari bagaimana strateginya ya. Dan sudah banyak unggahan di media sosial menunjukkan keprihatinan sistem yang baru. Dilihat dari segi produktivitas pengetahuan, produktivitas jurnal, dan produktivitas kepangkatan. Ada satu yang menarik, postingan tugas dosen yang banyak sekali ini diposting,
Dan ini saya melihat postingan itu banyak sekali. Ini saya baca cepat biar selesai. Pengajaran, penelitian, pengabdian, borang, BKD, publikasi, panitia ini, panitia itu, aplikasi ini, aplikasi itu, laporan ini, laporan itu, admin, sister, tugas tambahan, anak istri, UKT, demo, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, regulasi tentang pendidikan perlu kita pikirkan secara serius. Itu masa depan bangsa kita. Tetapi sebagai seorang akademis, seorang pemimpin, kita semua pemimpin, kulukum roin, kita harus bisa berkomunikasi secara bijak dan baik. Ya, kata filosof Romawi kuno, not thunder and storm that grows flower, but rains and water. Bukan geledek, apa geledek itu bahasa Indonesianya? Bukan petir dan bukan storm, badai. Bukan petir dan bukan badai yang menumbuhkan mawar, tetapi hujan dan air. Maka saya kira yang rame-rame silahkan rame-rame, kita perlu berbicara secara bijak dan baik kepada pengambil kebijakan supaya tidak tersinggung dan kita juga nyaman menyampaikan secara jelas bahwa sistem ini bagaimana. Kita tunggu kontribusi Pak Dekan Ibnu Gizam, ya. Kita tunggu, ya. Bagaimana beliau bergerak, kita tunggu, ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyebutkan kebesaran hati Pak Dekan FEBI, Dr. Afda Waisyah. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau belum doktor, tapi mendorong wadeknya dan dosennya menjadi, belum profesor, sorry, biar rame gitu ya, sengaja keliru gitu ya, biar enggak ngantuk gitu ya. Beliau ini belum profesor, tapi mendorong wakil dekannya dan juga dosennya untuk menjadi guru besar lebih dulu. Ini perlu kebesaran hati, kelapangan dada, dan kebersihan niat yang tulus. Ini luar biasa, ya. Begitu juga Bu Dr. Hurul Wardati. Nah, ini juga sama ya, mendorong anak buahnya untuk menjadi guru besar, tapi beliau rela gitu ya, untuk belakangan. Mari kita dorong. Dan di UIN Sunan Kalijaga ini banyak. Pak Fahri, Ketua LPM juga masih lektor ya. Istri saya sudah pergi juga tadi sama, masih lektor ya. Dan Pak Wildan juga sama. Membiarkan dan bahkan mendorong Pak Nurdin untuk guru besar lebih dulu. Pak Nurdin ucapkan terima kasih dong kepada Pak Wildan terang-terangan. Pak Wildan sendiri rela di belakang untuk mengurus guru besarnya. Jadi ini yang harus kita sadari, ada banyak orang yang berjiwa besar dan tulus. Tidak hanya membiarkan, tidak menghalangi, tetapi justru mendorong supaya menjadi guru besar. Nah, ini patut kita catat. Makanya kita harus ada program nanti, jika sistem mengizinkan, mendorong teman-teman yang tidak guru besar ini supaya guru besar, terutama yang sibuk. Seperti Pak Dekan Visum. Nah, beliau sibuk sekali, ada saja kegiatannya gitu ya. Nanti di kampus barat ke kampus timur pulang balik lagi ke kampus gitu ya. Banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, Bu Inayah juga sama. Bu Inayah baru saja menjadi guru besar, tetapi lebih dulu Pak Sairon dan Pak Baidowi. Saya kira ini patut dicatat. Kita harus biasakan ucapan terima kasih itu ya. Kita orang timur tidak suka mengucapkan terima kasih. Diam-diam saja, dianggap sudah sah gitu ya. Ya sudah, tepuk tangan ya. Pak Dekan yang ngasih tahu tepuk tangan. Enggak semangat, saya tahu udah ngantuk gitu ya. Dan sama juga ini cerita ketika saya menjadi editor jurnal Al-Jami'ah. Jurnal yang pertama kali di Indonesia Scopus dalam bidang sosial dan humaniora. Saya nggak ngurus guru besar, tetapi yang nulis di jurnal saya guru besar. Akhirnya saya didorong oleh kawan-kawan untuk mengurus guru besar. Dan Pak Sabtoni kemarin hadir, sekarang enggak, itu masih lektor, baru saja lektornya.
Padahal beliau mengurus seluruh sistem jurnal di UIN Sunan Kalijaga. Dan juga mengurus jurnal-jurnal lain di seluruh Indonesia bahkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kembalilah kepada pengantin kita, Prof. Misnen. Ya kan? Kan beliau intinya, yang lain kan cuma jadi obat nyamuk gitu kan. Saya betul-betul mengenal secara serius dengan Prof. Misnen ini di lapangan tenis. Ya. Setiap Rabu, kalau sempat saya kadang juga Selasa ya bersama Prof. Mara dan Pak Faisal, Ketua SPI. Ini juga harus didorong ini. Ini Pak Faisal ini juga mungkin pangkatnya masih rendah ya, perlu didorong lagi ini. Saya melihat gaya permainan tenisnya Pak Misnen tidak konservatif, tidak seperti teori ekonominya. Tidak sesuai dengan prinsip tenis. Ya. Nah, saya tidak tahu siapa yang ngajari, bukan Pak Jarwati ya. Pak Jarwati. Tapi menurut ukuran saya, seorang pendatang yang baru, beliau ini tidak konservatif. Tapi keistimewaannya ketika serve, itu bolanya diputar ke arah kiri, slice sedikit. Kadang-kadang model kick ya. Ini saya dapati teori ini dari YouTube ya. Bolanya mutar ya. Ketika serve kedua, ini bolanya agak lambat Pak, betul ya? Nah, agak lambat beliau dan kadang banget lambatnya sehingga kita bisa balas dengan spin yang keras. Nah, apalagi kalau agak miring sedikit beliau agak bingung gitu. Jadi ternyata teori ekonomi dan akuntansinya yang konservatif tidak sesuai dengan permainan tenisnya. Ya. Teori ekonominya konservatif, permainan tenisnya tidak konservatif gitu. Sama dengan Pak Murtono, Pak Dekan Saintek yang dulu. Ini tidak konservatif mainnya sehingga sulit ditebak itu ya. Kayaknya ke kanan tiba-tiba ke kiri gitu. Entah karena teori, taktik atau karena keliru gitu. Bermaksud ke kanan kok tiba-tiba jadi ke kiri gitu. Keliru saya kira itu. Bapak Ibu sekalian, pidato Prof. Misnen tadi sangat penting. Pentingnya menjadi konservatif. Ini tidak di agama, tetapi di ekonomi dan di akuntansi. Mohon maaf Pak, saya bukan ekonom dan saya orang awam dalam bidang ekonomi. Tetapi yang saya tangkap, bertambah kita konservatif di dalam bidang ekonomi dan akuntansi, bertambah kita selamat. Artinya bertambah kita ortodok, bertambah kita austerity, ya betul ya istilahnya austerity, hemat, bertambah kita disiplin mengikuti prinsip dalam bidang ekonomi, tidak spekulatif, tidak liberal, tidak pasar bebas, bertambah kita aman dari resiko goncangan. Kira-kira begitu toh Pak? Ya kalau benar nanti dibetulkan sambil main tenis gitu ya. Dan saya diajari bagaimana cara main tenis yang asik gitu ya. Dan yang terkejut saya, ternyata sebetulnya teori ekonomi itu sudah syariah, jadi tidak perlu ditambahi kata syariah lagi. Ini saya kira khas UIN Sunan Kalijaga. Tepuk tangan untuk Prof. Misnen. Jadi teori ekonomi yang benar itu sebetulnya sudah syar'i. Nah, yang tidak syar'i adalah yang teorinya sudah dilanggar sendiri karena spekulasi, ingin cepat kaya, atau karena investasi besar-besaran tanpa perhitungan. Ya. Oh ya, mohon maaf, Prof. Rahmat Suyud adalah anggota tim tenis. Saya tiba-tiba ingat beliau karena saya pernah dipijit ketika kram. Ya, terima kasih Prof. Rahmat Suyud ya. Bapak Ibu sekalian, saya contohkan sistem ekonomi dan akuntansi yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Saat ini kita menganut sistem BLU, Badan Layanan Umum, yang menurut saya konservatif, alias tidak pemberani, nanggung. Tapi justru itu aman, ya aman. Income kita ada dua, pemasukan kita ada dua. Ada bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN dan ada BLO dari berbagai macam sumber. Kita membutuhkan dana kurang lebih 500 miliar per tahunnya. Dan dominasi adalah penghasilan kita sendiri, penghasilan BLO lebih besar daripada penghasilan dari bantuan negara. Tetapi karena kita konservatif, kita tidak banyak bermanuver dan tidak banyak mengeluarkan hal-hal di luar standar operasional biaya. Ya.
Semuanya serba standar dan semuanya serba lambat, tetapi selamat. Apalagi ditambah dengan sistem akreditasi kita, UIN Sunan Kalijaga ini sangat konservatif. Menambah mahasiswa disesuaikan dengan jumlah dosen. Makanya jika dibandingkan UIN Jakarta jumlah mahasiswanya jauh. Ya, kita 23.000. UIN Jakarta mungkin 40.000 ya, Pak Dekan. 40.000 ya. 37.000, kita 23.000. Tetapi penerimaan mahasiswa kita jauh lebih banyak. Kita 1 tahun bisa 120.000 calon mahasiswa. Di UIN Jakarta dengan 81 prodi paling 100 atau 90.000. SPAN paling terakhir pendaftar UIN Jogja 66.000, satu kategori SPAN. UIN Jakarta 60.000. Walaupun prodi kita lebih sedikit. Kenapa? Karena ada Pak Misnin yang tenisnya tadi tidak konservatif itu tadi. Jadi kita sangat kreatif menurut saya bagaimana intelektual dan akademik di UIN Jogja ini berkembang. Bapak Ibu sekalian, yang tidak konservatif adalah PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Seperti tangga kita di UNER, UGM, UB, ITS, dan PTN yang besar lainnya. Karena UNY, karena mereka bermanuver dari sisi income dan dari standar biaya. Dan mereka sah melakukan itu, sehingga kadangkala terjadi goncangan. Demikian juga politiknya terjadi goncangan. Seperti di tangga kita, 1 jam dari sini. Saat ini menghadapi cobaan, kita doakan segera selesai. Ini contoh dari ekonominya Pak Misnen yang saya pahami. Konservatif atau tidak konservatif? Konservatif lebih aman, liberal lebih riskan dari sisi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa ekonomi yang saya tidak begitu memahami, misalnya aktiva rendah, kewajiban tinggi, penundaan kesimpulan pendapatan, dan kesimpulan biaya datang lebih dahulu. Betul Pak? Ini saya kutip dari jenengan, kalau salah jenengan yang salah. Tapi cara memahaminya nanti saya akan tanya waktu tenis ya. Ya, artinya jika kita menghitung secara hati-hati, jangan buru-buru menghitung laba, tetapi biaya betul-betul kita kalkulasi, maka resiko akan kecil. Saya kira sudah sesuai dengan kelambatan dan kekonservatisme BLU kita. Dan satu yang saya suka disebut adalah prudence, kehati-hatian. Dan kita sudah sering diperiksa, Irjen BPK datang ke kampus kita dan kita cukup prudence, mentaati regulasi dan undang-undang yang ada. Kira-kira gitu. Ini ada lagi istilah estimasi aset, pendapatan, dan laporan yang akurat. Tadi beliau sudah terangkan, jauh lebih jelas. Ya. Bapak Ibu sekalian, sistem remun kita, sistem pendapatan kita itu sangat konservatif. Tetapi keilmuan kita, pemikiran kita, intelektual kita, zigzag dan interdisipliner. Jadi kita mempunyai 2 kebijakan yang berbeda di UIN Sunan Kalijaga. Dari sisi keuangan kita konservatif, kita ortodok, kita hati-hati. Tapi dari sisi riset, dari sisi intelektual, dari sisi pemikiran kita dorong supaya inovatif, supaya penuh dengan bid'ah gitu ya. Saya kira prinsip itu sesuai dengan prinsip pemikir Yunani kuno yaitu Epicurus. Beliau selalu mengatakan seperti ini kira-kira. Orang kaya itu bukan orang yang berhasil mencapai semua keinginannya. Tetapi orang kaya adalah orang yang menghilangkan keinginannya. Merasa puas dengan apa yang dipunyai, tidak menginginkan apa yang tidak ada di tangan. Nah, saya kira ini konservatif juga. Begitu juga kata Buddha ya. Begitu juga nasihat para filosof di Cina.
Maka Bapak Ibu sekalian, saya kira ini untuk UIN Sunan Kalijaga sangat penting untuk menjadi konservatif dan berbaik sangka kepada orang lain. Ya, misalnya kita iri kepada yang di atas kita. Ya, kenapa pejabat eselon 1, 2, 3 kok lain fasilitasnya dengan saya yang hanya naik Yamaha Mio dan Honda Vario, maka itu akan timbul chaos, akan timbul krisis kepercayaan. Maka sebaiknya Bapak Ibu sekalian, kita kembalilah kepada konservatisme, mempercayai para pemimpin kita, baik pemimpin negara maupun pemimpin lokal kita, bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik dan mereka semua orang jujur. Orang jujur pasti menganggap orang lain juga jujur. Orang yang tidak jujur juga menganggap orang lain tidak jujur. Gitu ya, intinya begitu. Dan alhamdulillah saya kira apa yang terjadi di kampus kita syukuri, semuanya sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, jika kita amati betul papernya Pak Profesor Misnen, ini juga berkait erat dengan papernya Bu Profesor Casmini, yaitu filsafat nerimo, filsafat Jawa, accept atau menerima. Ya, jadi jika mengambil risiko kita tidak bisa dan tidak bisa mengubah, mari kita terima. Jika kita bisa mengubah, mari kita ubah. Dan saya kira sudah tidak saatnya kita membicarakan kelemahan-kelemahan teman kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Misnen dan seluruh panitia yang ada di sini ya, Mas Iwan ya, Mbak Silvi dan saudaranya yang di Kemenak yang kembar itu. Terima kasih Mas Doni, Mas Afan, Mas Mas Dimas ya. Terima kasih semuanya, dan guru besar ini adalah hasil kerja kita semuanya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.